Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Apasya dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Sriwijaya, Angkatan tahun 2019. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi flat belt dan fan belt dengan mata kuliah elemen mesin. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai flat belt terlebih dahulu. Pengertian flat belt merupakan elemen mesin yang menghubungkan dua buah puli yang digunakan untuk mentransmisikan daya yang pada umumnya digunakan di industri dengan daya yang cukup besar. Jarak antar puli biasanya sampai 10 meter. Kelebihan. Kelebihan transmisi sabuk jika dibandingkan dengan transmisi rantai dan roda gigi adalah satu, harganya murah, perawatan mudah, dan tidak berisik. Lalu untuk kekurangannya, pertama umurnya lebih pendek atau mudah aus, sering terjadi sliding atau tidak akurat, kemudian efisiensi yang rendah, dan kapasitas daya yang kecil. Kegunaan. Flat belt umumnya dipakai pada crown pulley. Sabuk ini lebih tenang dan efisien pada kecepatan tinggi dan juga mampu mentransmisikan sejumlah daya yang besar pada jarak pusat puli yang panjang. Daya yang ditransmisikan ditentukan oleh kecepatan sabuk, tarikan oleh sabuk pada puli, sudut kontak antara sabuk dengan puli yang kecil, dan kondisi pemakaian. Agar transmisi daya berlangsung sempurna, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, poros harus lurus agar tarikan pada belt uniform. Lalu jarak poros tidak terlalu dekat agar sudut kontak pada roda yang kecil sebesar mungkin. Lalu jarak poros jangan terlalu jauh agar belt tidak terlalu berat. Kemudian belt yang terlalu panjang akan bergoyang dan bagian pinggir sabuk cepat rusak. Tarikan yang kuat supaya bagian bawah dan sabuk yang kendor di atas agar sudut kontak bertambah besar. Lalu yang terakhir, jarak antar poros maksimum 10 meter dan jarak minimum adalah 3,5 kali diameter roda yang besar. Bahan sabuk itu adalah kulit, anyaman benang, dan karet. Lalu cara penyambungan sabuk menggunakan lem dijahit strapless dan kait. Tegangan pada belt kulit 210 sampai 350 kg per cm persegi dan dengan angka keamanan 8 sampai 10 dengan tegangan yang diizinkan 17,5 kg per cm persegi. Maka umur belt dapat mencapai 15 tahun. Kecepatan sabuk koefisien gesek sabuk ditentukan oleh A bahan sabuk, B bahan puli, dan kecepatan sabuk, serta faktor slip untuk sabuk kulit dan roda besi cor. Koefisien gesek dapat diprediksikan dengan persamaan mu sama dengan 0,54 minus 42,6 dibagi 152,6 ditambah kecepatan atau V. Macam-macam konfigurasi transmisi belt. Di sini ada open belt drive, lalu cross or twist belt drive, lalu quarter turn belt drive, dan lalu perbandingan untuk kecepatan. Karena kecepatan linear pada kedua puli sama, maka VD1 N1 sama dengan VD2 N2. Dan perbandingan putaran antara kedua puli menjadi N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Dengan N2 merupakan putaran poros yang digerakkan, N1 putaran poros penggerak, D2 diameter puli yang digerakkan,
D1 diameter puli penggerak. Jika tebal belt T perlu dipertimbangkan, maka N2 per N1 sama dengan D1 ditambah T per D1 ditambah T. Ini adalah berikut tabel koefisien gesek antara belt dan puli. Berikut ini adalah bahan dari belt tersebut. Pertama ada letter octane dengan besi pahatan basah, kering, basah, dan berminyak. Baik, kita lanjut saja. Lalu yang kedua ada V-belt. V-belt atau fan belt adalah salah satu media transmisi yang terbuat dari bahan karet yang membentuk seperti sabuk dan memiliki penampang seperti trapesium maupun persegi tergantung tipe, jenis, dan kegunaannya. Fungsi V-belt. Adapun fungsi V-belt digunakan sebagai media transmisi dari poros satu ke poros lainnya melalui sebuah puli yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda tergantung dari rasio perbandingan kedua puli tersebut. Komponen penyusun V-belt ada belt body, tensile member, cover atau sampul atau tutup. Jenis V-belt. Pertama ada raw edge V-belt, variable speed belt, lalu ada timing belt, dan V-rib belt. Lalu ada perhitungan untuk menentukan panjang pada belt. Panjang belt pada mesin centrifugal casting ditentukan dengan rumus L sama dengan 2 dikali C ditambah V per 2 dikali D2 ditambah D1 ditambah buka kurung D2 ditambah D1 tutup kurung kuadrat plus 4C, di mana L merupakan panjang efektif sisi luar dengan satuan milimeter dan C jarak antara dua puli dalam satuan milimeter. Lalu untuk menentukan kecepatan sudut puli pada poros, kecepatan sudut puli pada poros ditentukan dengan rumus omega sama dengan 2 dikali V dikali N per 60, di mana omega sama dengan kecepatan sudut pada cetakan dengan satuan radian min 1. Lalu N merupakan kecepatan puli pada poros dengan satuan RPM. Menentukan panjang pada belt untuk berat sabuk ditentukan dengan rumus W sama dengan A dikali L rho dikali G, di mana W merupakan berat sabuk, rho merupakan massa jenis sabuk, G percepatan gravitasi. Lalu untuk gaya sentrifugal sabuk dapat dicari dengan rumus TC sama dengan W dikali V kuadrat per G dikali R. Lalu untuk menentukan gaya sabuk sisi kencang dan kendor dapat dicari dengan rumus P1 per F2 sama dengan bilangan natural mu dikali theta. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai flat belt dan V-belt atau fan belt. Semoga bagi yang menyaksikan video ini dapat mengambil pelajarannya, dan apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.